kategori perkara-perkara yang dilarang untuk diperjualbelikan. Sebelumnya perkara yang dilarang untuk disewakan, yaitu asbul fahal. Kemudian menjual air yang lebih yang tidak dia butuhkan. Kemudian larangan mengambil harta orang lain dengan cara bersumpah. Itu semua sudah kita bahas. Kemudian larangan jual beli al-muhaffalat, ini ternak yang sengaja dibiarkan susunya tidak diperah supaya dilihat bahwasanya ternak itu sehat dan menguntungkan karena susunya banyak. Kemudian juga kita telah bahas iktikaf, hal-hal yang terlarang dalam jual beli. Sekarang kita masuk ke larangan berikutnya, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, bab ma jaa fi thamanil kalb. Bab bahas tentang harga dari jual beli anjing. Thamanil kalb maksud di sini harga jual beli anjing. Qala haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن خالد عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج. Rafi bin Khadij, ini laki-laki namanya Khadij, kalau perempuan Khadijah. Namanya Khadij, Rafi bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu sabda kasbul hajjami khabithun wa mahrul baghiyyu khabithun wa mahrul baghiyyi khabithun wa thamanul kalbi khabithun. Di sini ada 3 perkara. Pertama, kasbul hajjam khabith, usaha tukang bekam khabith. Khabith artinya yukrah li rada'atihi wa khissatihi, sesuatu yang dibenci karena rendah dan tidak punya nilai. Ini menunjukkan tidak semua usaha itu berada di level yang sama. Ada mata pencaharian atau usaha itu yang dia usaha yang mulia, memiliki nilai di sisi syariat. Ada juga usaha yang dihukumi khabith, rendah. Di antaranya adalah menjadi tukang bekam. Ya, mohon maaf ini kan kalian tadi disain, tapi hadisnya bunyi begitu hadisnya. Ya, salah ya. Allah musta'an. Ya, ini hadis di zaman Nabi, di keadaan di mana zaman terbaik, khairul qurun terbaik. Di situ Nabi bersabda seperti ini, artinya masih teratur, tertata, mana yang khabith, mana yang mulia, mana yang tidak, usaha-usaha itu. Pada hari ini kita sampaikan zaman sudah rusak seperti ini, ya seperti itu. Yang koruptor aja sekian triliun dikasih hanya sekian, apalagi yang begitulah. Kasbul hajjam khabith. Khabith artinya yukrah li rada'ati, dibenci karena rendah. Dari ulama mengatakan usaha itu ada yang rendah. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya itu, kitab muqaddimah Ibnu Khaldun, di situ beliau banyak menjelaskan macam-macam usaha yang rendah dan sulit membuat orang berkembang. Disebutkan secara ilmu ekonomi, ilmu sosial. Di antaranya nelayan, di antaranya al-fallah, petani,
sulit berkembang. Disebutkan ulama. Yang nomor satu itu adalah tijarah, bai'ul mabrur, jual beli. Nah, itu yang paling direkomendasikan. Dan itu dalam sebuah hadis disebutkan, ya Rasulullah, ayu kasbin afdal, usaha apa yang paling bagus? Bai'ul mabrur, jual beli yang mabrur, yang jujur. Jual beli yang jujur. Kemudian amalur rajuli biyadihi, usaha seorang dengan tangannya sendiri, yaitu membuat produksi. Usaha dengan tangan sendiri itu kan banyak. Buka bangunan itu usaha dengan tangan sendiri ya. Itu terhitung mulia. Nabi ditanya usaha apa yang paling bagus, Nabi bersabda amalur rajuli biyadihi, amalan perbuatan seorang dengan tangannya sendiri. Luas, tukang misalnya, itu bagus mulia. Dari itu disebutkan riwayat Nabi Daud itu najjar, tukang kayu dengan tangannya sendiri. Kalau besar dengan usaha tangan tersebut, dia bisa produksi banyak, bagus. Misalnya dia buat mobil, kaya raya. Dia buat pesawat, dia kaya raya. Dia buat handphone. Itu amal biyadihi, usaha dengan tangan. Yang kedua, jual beli, bai'ul mabrur. Dia tidak bisa untuk memproduksi, bisanya di tukang jual, bagus juga. Tidak ada repot-repot untuk buat, biarkan dia buat, kita yang jual, kan begitu. Masuk ke jual beli itu ijarah. Ijarah itu seperti sewa menyewa. Sewa menyewa itu banyak. Untuk di hari misalnya karyawan, tenaganya disewa. Masuk ke dalam jual beli, bai'ul mabrur, asalkan dia jujur. Tapi dua tadi itu yang paling bagus, memang terbukti. Mampu memproduksi, kalau tidak mampu ya menjadi jual belinya, orang yang menjualnya, orang yang memasarkannya ke orang lain. Dan hadis tadi itu menunjukkan bahwasanya usaha itu ada yang mulia, ada yang rendah. Tadi itu yang mulia itu amalur rajuli biyadihi, kemudian bai'ul mabrur. Yang ini sekarang lawanannya. Ini yang rendah itu kasbul hajjam khabith, usaha tukang buka khabith, karena dia rendah. Dan wa yusta'mal lil haram, dan kalimat khabithun itu juga kadang digunakan untuk perkara yang haram di dalam syariat kita. Min haitsu karihahu syari' wastadzalahu, dari segi syariat membencinya dan menganggapnya rendah, maka itu dikatakan haram. Dari itu dalam Al-Quran kalimat khabith itu lawan dari tayyib. Allah berfirman, wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib, dan janganlah kalian mengganti sesuatu yang bagus itu dengan yang jelek, sesuatu yang halal dengan yang haram. Khabith lawannya tayyib, maknanya halal dan haram. Kemudian di sini makna khabith oleh ulama lebih ke makna haram. Kasbul hajjami khabithun, usaha tukang bukan itu haram, lebih ke sana maknanya. Dengan dalil hadis lanjutannya, wa mahrul baghi khabithun, mahar pelacur itu khabith. Sama kalimatnya, mahar pelacur khabithun. Ini
hukum yang sama yang disebutkan di dua macam perilaku ini. Kasbul hajjam khabith, maharul baghi khabith. Mahar baghi itu artinya maharnya pelacur. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bidha. Janganlah kalian memaksa anak-anak gadis kalian untuk berzina. Ini perbuatan orang jahiliyah dulu. Anaknya dijadikan sebagai usaha, disuruh untuk berzina supaya dapatkan uang. Dan ini disebutkan di Al-Quran. Artinya orang jahiliyah melakukan hal itu dulu. Dan sampai hari ini masih ada yang melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini memperdagangkan anaknya sendiri untuk mendatangkan harta. Karena disebut di sini mahar pelacur itu khabith, sudah jelas maksudnya haram. Berarti kalau ini karena zina. Uang yang didapatkan dari hasil berzina itu haram. Di sini tidak boleh orang terjebak. Terjebak dalam artian kadang-kadang sebagian fenomena seperti ini dibuatkan alur cerita. Ini kenapa dia berzina? Karena dia butuh uang, tidak ada yang menafkahi dia punya anak. Maksudnya sisi kelemahan ini seolah-olah akhirnya menutupi dosa zina tersebut. Maksudnya orang menjadi kasihan ya sudahlah. Jangan sampai terjebak di situ. Jangan sampai terjebak dengan harta yang didapatkan ya daripada dia mencuri. Biarlah dia kan tidak ganggu orang juga. Dia juga di hotel yang dia sewa sendiri, biarin saja udah. Kasihan juga kan juga. Ini kan narasi-narasi yang menggeret kita untuk kompromi dengan yang haram. Tidak boleh kita terkecoh. Yang haram ya haram. Sisi dia kasihan gini itu tidak mengubah hukum. Tidak mengubah hukum. Nabi SAW bersabda maharul baghi khabith. Maharnya pelacur itu haram. Oleh karena hadis yang berbunyi seperti inilah akhirnya yang di awal tadi itu kasbul hajjam dimaknai haram juga oleh ulama. Tapi ini ada khilaf di sini ada khilaf di sini masalah kasbul hajjam khabith ini kuat khilafnya. Wa thamanul kalbi khabith, dan harga dari jual beli anjing juga khabith. Yani haram. Dilakukan jual beli sah transaksinya tapi haram. Tapi uangnya haram. Usahanya itu dianggap mudah dan haram. Qala wa fil bab an Umar wa Ali wa Ibn Mas'ud wa Abi Mas'ud wa Jabir wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wa Abdullah bin Ja'far. Ini di dalam bab ini ada riwayat dari Umar, dari Ali, ada dari Ibn Mas'ud, ada dari Abi Mas'ud, ada dari Jabir, yang dari Abu Hurairah, dari Ibn Abbas, dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ja'far. Ada banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di antaranya misalnya hadis Jabir dikeluarkan oleh Imam Muslim, oleh Abu Dawud dan Ahmad. Riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan Ibn Abbas, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibn Umar dan Ibn Hakim. Ini qawi, jalurnya banyak hadis ini, bukan hanya datang dari Rafi' bin Khadij. Selain Rafi' bin Khadij, ada banyak sahabat yang lainnya yang meriwayatkan hadis ini, menunjukkan hadis yang kuat, hadis yang sahih. Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hadis Rafi' haditsun hasanun sahih. Hadis Rafi' adalah hadis yang hasan lagi sahih. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Wal 'amalu 'ala hadza 'inda aktsari ahli al-'ilm, dan pengamalan yang dijalankan oleh ulama inilah yang diamalkan oleh kebanyakan mereka. Karihu thamanal kalb, mereka membenci harga dari jual beli anjing. Wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan ini pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh ini adalah qarib Imam Ahmad, yakni ulama yang sepurun dengan Imam Ahmad bin Ishaq. Waqad rakhasa ba'd ahli al-'ilm fi thamani kalb as-sayd. Fi thamani kalb as-sayd, dan sebagian ulama
memandang ada rukhsah apabila yang dijual belikan itu adalah anjing yang untuk berburu karena ada manfaatnya. Nanti ada bahasanya insyaallah taala. Baik, ini hadis Rafi' bin Khadij, ada 3 bahasan di situ. Pertama kasbul hajjam, mahalul baghi, dan tamanul kalb. Hadis berikutnya dalam bab ini, qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Al-Laits, hadis Syihab al-hadis. Wa qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahid. Qalu qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Abi Bakr bin Abdul Rahman an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berarti mengharamkan. Ini memperkuat makna khabith di hadis sebelumnya. Yani haram hukumnya karena asal usul larangan adalah haram. Rasulullah SAW mengharamkan harga dari anjing, harga dijual beli anjing. Wa mahril baghi, dan mas kawinnya pelacur, sama dengan yang sebelumnya. Wa hulwanil kahin, hulwanil kahin. Hulwan artinya dalam bahasa Arab asal muasalnya adalah halawah. Al-halawah, sesuatu yang manis. Al-halawah, sesuatu yang manis. Karena dia sangat mudah mendapatkan harta itu, mudah sekali didapatkan tanpa ada kesusahan. Si tukang ramal itu, dari itu disebut hartanya sebagai hulwan, manis. Dan susah yang mendapatkan, hanya meramal saja hulwan. Padahal pembohong dan pendusta. Ini tambahan di hadis Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala. Dan ini menguatkan hukum dari jual beli anjing, hukumnya haram. Kalau haram berarti tidak sah menjadi harta kepemilikan, tidak dimiliki. Kemudian bab berikutnya bab ma jaa fi kasbil hajjam. Bab bahasan tentang usaha tukang bekam. Ini diulangi lagi oleh Imam At-Tirmidzi secara tersendiri. Kalau jual, kita kembali ke masalah jual beli anjing ya, maaf. Diambil oleh ulama kemudian fikih, segala sesuatu yang najis ya berarti haram dijual belikan. Karena anjing najis. Babi boleh tidak dijual belikan? Tidak boleh. Apa dalilnya? Antum cari di hadis tidak ada. Yang ada di ayat adanya Allah mengharamkan darah dan babi. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Allah haramkan, maka Allah haramkan juga jual belinya, harganya. Meskipun tidak ada hadis secara terperinci mengatakan seperti ini. Yang disebut hanya anjing. Jadi berlaku kepada sesuatu yang sifatnya sama dengan anjing, haram untuk dimakan. Bangkai haram dijual belikan. Haram orang jual beli, orang menjual ayam mati kemarin, pengusaha ayam baru mati ayamnya saya dibuang dijual. Nauzubillah min dzalik. Dia menjual bangkai, uangnya haram. Orang jual darah
darah antum diambil, dibuka donor darah, lalu nanti yang antum butuh darah antum beli atau gratis? Beli atau gratis? Gratis. Antum berbeda pendapat kan? Gratis ya anak Islam ini. Gratis. Yes. Gratis. Baik, darahnya gratis, yang dibayar itu bungkusnya. Jasa untuk menyiapkan darah itu untuk siap dikonsumsi ke pasien untuk dijadikan obat. Nah, karena untuk mengawetkan darah itu butuh perawatan di rumah sakit, didiamkan di tempat tertentu, suhu tertentu, punya bungkus yang rapi, itu yang dibayar. Jadi jual belinya bukan darah tapi bungkusnya. Berarti yang didonor darahnya ikhlas ya? Ikhlas atau enggak? Ikhlas. Soalnya satu kantong lumayan harganya. Lemes ya? Berapa harganya satu kantong? 300 ml. Itu harga jasanya bukan darahnya ya. Kalau darahnya nggak boleh dijual belikan. Baik, Allah haramkan kemudian jual beli khinzir, babi. Tidak ada hadis mengatakan seperti ini. Kasbul khinzir, babi, tidak ada. Itu sudah makul, sudah jelas kalau sudah haramkan sesuatu, Allah haramkan harganya. Allah haramkan harganya itu jadi kaidah. Sesuatu yang haram, haram juga harga untuk dijual belikannya. Nah, itu yang tadi kita sebutkan. Haram jual beli patung, karena Allah mengharamkannya. Haram jual beli berhala. Haram orang yang mungkamin jadi membuat gereja. Orang buat gereja dia tukang, dia buat salib. Gimana hukumnya? Ini tidak boleh, sudah jelas itu. Sama ada harganya, biasanya haram. Tidak boleh. Haram dia beli khamr. Allah haramkan khamr. Jadi Allah luaskan jual beli kepada manusia untuk mendapatkan harta, tapi tidak sebebas itu. Ada aturannya, ada yang Allah larang, ada yang Allah batasi. Dan wajib seorang muslim berhenti di batasan itu. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah. Jangan kalian lampaui. Jangan seperti orang kafir, tidak menerima syariat, tidak menerima aturan. Sudahlah dia anjing dia jual belikan, babi dia jual belikan, khamr, tidak ada yang pedulinya. Nasallallahu ta'ala alaihi. Baik, hadis berikutnya bab ma jaa fi kasbil hajjat. Qala haddatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Ibn Shihab an Ibn Muhayyisah an Ibn Muhayyisah akha Bani Harithah an abihi annahu ista'dzana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ijaratil hajjab fanahahu anha falam yazal yas'aluhu wa yasta'dhinuhu hatta qala i'rifhu nadihaka wa atimhu raqiqaka. Ini hadis datang dari Ibnu Muhayyisah. Hadis Ibnu Muhayyisah dikenal dengan hadis Muhayyisah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Ibnu Majah. Dan Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan beberapa ulama yang berhujjah dengan dalil ini. Dan hadis ini, hadis Ibnu Muhayyisah menunjukkan hadis ini sahih di sisi mereka. Sesungguhnya beliau minta izin ke Nabi SAW fi ijaratil hajjah, untuk menyewa tukang bekam. Tidak semua orang bisa berbekam. Masing-masing punya keahlian di bidang ini. Di zaman Nabi berbekam ini sangat populer. Nabi juga melakukannya dan sahabat melakukannya. Dia tradisi
yang sudah ada sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Pengobatan tradisional Arab kuno yang kemudian setelah Islam, datang masa Islam, Rasulullah menetapkannya, menganjurkan umatnya untuk terus melakukan tradisi itu, pola berobat itu. Dan rugi orang tidak berbekam di hari ini. Nah, kalau Anda ingin sehat, berbekam. Nah, cari orang yang bisa membekam dengan baik, dengan bagus, berbekam supaya sehat. Karena Nabi melakukannya, sahabat juga melakukannya. Tidak ada efek sampingnya, insyaallah taala. Asalkan dilakukan dengan benar, dilakukan dengan profesional. Tidak ada efek sampingnya, insyaallah taala. Dan sekarang, kalau dulu dan pernah kami saksikan sebelumnya, tidak ada ruko pelayanan untuk berbekam, khususnya di Saudi Arabia ya. Tidak ada. Tapi sekarang ada. Saya kira hanya di Indonesia ada ruko buka layanan buka. Di Saudi Arabia ada sekarang. Beberapa tahun yang lalu ketika berangkat ke situ, saya lihat ke ruko membuka layanan hijab. Jadi sudah ada di sana. Di Indonesia alhamdulillah sudah ada, dipermudah. Dan ini warisan wasiat dari Nabi kita SAW, sunnah Nabi dalam berobat itu berbekam. Adalah kita amalkan ini sebagai cara kita menjaga kesehatan kita. Nah, terutama yang sudah mau sepuh, yang sering sakit, jarang olahraga, silakan rajin bekam. Rajin bekam. Dan ikhwan alhamdulillah banyak sekarang. Bekam bisa dipanggil. Bisa dipanggil ke rumah untuk berbekam. Tinggal dibekam saja. Nah, mobil khususnya sebelum Ramadan nanti. Ini Januari, Februari, di kalender itu Maret, insyaallah Ramadan. Situ sebelum berpuasa, sebagian ahli kesehatan yang syar'i menganjurkan berbekam sebelum Ramadan untuk menghilangkan candu-candu yang bias-bias, candu yang mengganggu seperti kecanduan ngopi. Kalau tidak ngopi kan sakit kepala. Kecanduan teh, kecanduan merokok, untuk memutus candu itu dengan berbekam kata ahlinya. Begitu dibekam, besoknya insyaallah walaupun tidak ngopi sehat, tidak pusing, tidak ngeteh juga tidak ada masalah. Nah, ini sesuatu yang kita idman. Al-insan tidak ada mana syai'an, kalau sudah kecanduan tidak bisa lepas darinya. Kalau dia ingin lepas pasti ada efek sampingnya. Kalau tidak sakit kepala ya mau muntah, mual. Misalnya orang merokok, itu kan merokok terus, mau berhenti itu kan mual. Mau berhenti merokok mual nggak bisa, akhirnya harus merokok lagi, berhenti mual. Biasa ngopi, kalau nggak ngopi sakit kepala ya ngopi lagi. Yang biasa ngeteh, kalau nggak ngeteh bisa sakit kepala juga, uring-uringan ya, ngeteh lagi. Dicandu, memutusnya dengan cara apa? Bukan berbekam. Ini faedah sedikit tentang bekam yang kami ketahui dari penjelasan ahli-ahlinya. Ini sahabat ini minta bantuan ke Nabi SAW, minta izin agar dibolehkan untuk menyewa tukang bekam. Fanahahu anha, Nabi melarangnya. Falam yazal yas'aluhu wa yasta'dhinuhu. Tapi beliau minta izin terus dan minta ke Nabi SAW supaya dibolehkan. Sampai akhirnya Nabi bersabda, "Bi'lifu nadhihaka." Ini uang yang kamu dapatkan dari ongkos kamu berbekam itu, ini dia mendapatkan upah, dia mencari upah dengan cara berbekam, sahabat. Dia minta izin keringanan ke Nabi SAW supaya dibolehkan.
Kemudian Nabi bersabda kepadanya, "I'lifu nadhihaka." Beri saja minum atau makan ontamu dengan uang itu. Jangan kamu makan. Uang yang kamu dapatkan silakan ambil, tapi jangan kamu makan. Tapi beri makan ontamu. Wa at'imhu raqibaka. Atau uang yang kamu dapatkan dari berbekam itu, kamu beri makan raqib, yakni budak. Kamu jangan. Yang kesini arahan Nabi SAW kepada sahabat yang dia mendapatkan upah dari berbekam dan minta izin ke Nabi SAW untuk menggunakannya, untuk memakainya, mengkonsumsinya. Nabi mengarahkan supaya beri makan ontamu atau beri makan budakmu dengan uang itu. Ini menunjukkan bahwasanya makruh hukumnya. Kata ulama, kesimpulannya makruh hukumnya. Itulah mengatakan juga bahwasanya kalau untuk budak boleh dia makan. Budak, misalnya dia statusnya budak, bukan orang merdeka, dia yang membekam, dikasih upah boleh karena dia budak. Dia bersabda beri makan budak. Kalau orang yang merdeka statusnya disuruh sama Nabi jangan, beri makan ternakmu saja. Nah, ini menunjukkan waroknya Nabi SAW, dan Nabi menjawab sesuai dengan keadaan sahabat, sesuai dengan keadaan sahabat yang bertanya. Yaitu dalam banyak hadis kadang Nabi jawabannya beda-beda para sahabat. Dalam satu kasus, misalnya amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah, itu maka jawabannya beda-beda. Jadi sahabat yang lain yang bertanya kepada beliau. Kata ulama menunjukkan Nabi menjawab sesuai dengan keadaan sahabat. Sesuai dengan keadaan sahabat yang bertanya. Berlaku untuk sahabat yang bertanya keadaannya. Sama seperti ini. Nanti ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi memberi uang bekam kepada sahabatnya yang lain. Qala fil bab an Dhafi' bin Khadij wa Abi Juhaifah wa Jabir wa Sa'id bin Yazid wa Abu Isa hadits muhayyisah hadits hasan sahih. Wal 'amalu 'ala hadha 'inda ba'd ahli al-'ilm. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, "In sa'alani hajjamun nahitu." Ahmad berkata, kalau tukang bekam itu minta ke saya upah, nah itu saya larang dia. Wa akhudhu bihadzal hadis. Saya ambil pendapat hadis ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ini kan sulit dipraktekkan di hari ini. Kadang mungkin kita panggil ikhwan rumah yang bekam saya. Setelahnya Muhammad katanya nggak ngasih, satu pergi saja. Ya berarti, ya itu jangan. Ya, atau panggil ikhwan kan, dia waktunya habis, dia pakai transportasi ke sana, dia bawa tisu, bawa alat, dia pijit antum, dia bersihkan badan antum. Kalau free ya bisa saja, saya juga bisa. Tapi saya pernah belajar. Kita tinggal gini-gini aja cuma. Kalau ada apa-apa di luar tanggung jawab saya. Yang bagus. Yang Muhammad mengatakan insalani hajjam, nah itu. Dulu barangkali wallahu a'lam zaman itu teratur baik. Bahasanya perbuatan seperti berbekam itu lumrah di sisi mereka adalah tolong-menolong, bukan dijadikan sebagai profesi. Dulu menjadikannya sebagai profesi. Nah, ya istilahnya zaman sekarang kita contoh meningkatkan. Kita kan punya tradisi gotong royong misalnya. Diunggah di grup, yo gotong royong kita mau bersihin tempat parkir. Kemudian ada satu anggota grup bilang, berapa upahnya? Bagaimana reaksi antum? Wah ini agak lain ini orang kan begitu kan? Ya kira-kira begitu. Dalam hal dulu di zaman Nabi itu tidak ada yang menjadikan sebagai profesi untuk dirinya, tidak ada. Orang mau dibuka, tahu nih, mari saya buka perkara yang mudah. Begitu. Tapi berjalannya waktu, berubahnya keadaan manusia, peradabannya, budayanya,
mungkin sekarang kita akan mengamalkan ini kepada tukang bekam. Kita mau datang ke ruko itu bekas berhajar fabih. Ini berbahaya. Apalagi diakui sebagai cara medis, penanggulangan medis. Kalau kita kiaskan nanti dokter kena itu. Sama-sama mengobati. Sama-sama mengobati seperti itu. Jadi itu juga kemudian ruqyah itu agak ketat. Agak ketat. Masalah ruqyah boleh tidak ada ijarah di dalamnya dan sebagainya. Tadinya masalah penjagaan nilai-nilai yang seperti itu. Baik. Ibnu Hajar berkata sebagai ta'liq dari kata Imam Ahmad, Al-Hafidh berkata Ibnu Hajar, "Dhahaba Ahmad bin jama'atun ila al-farq bain al-hurri wal 'abdi." Sekelompok ulama dan Imam Ahmad berpendapat kepada membedakan antara orang yang merdeka dan budak. Fakarihu lil hurr, maka mereka membenci untuk orang yang merdeka al-i'tiraf bil hijamah, ini profesi sebagai tukang bekam. Wa yuhram al-infaq ala nafsihi minha, dan diharamkan berinfak untuk dirinya dari hasil dia hijamah. Ini untuk orang yang merdeka. Wa yajuz lahu al-infaq ala raqib, boleh diinfakkan hasil bekamnya itu untuk budak yang dia miliki, wa dawab minha, dan ternak yang dia miliki. Ini untuk orang yang merdeka. Wa abahuha lil 'abdi mutlaqan, sementara mereka membolehkan secara mutlak untuk orang yang statusnya budak. Dia budak tapi dia membekam orang dan minta upah. Ini diringankan. Dalilnya adalah hadis Ibnu Muhayyisah yang kita baca, yang dimerintahkan kepada Ibnu Muhayyisah berikan budak untuk memakannya. Bab majaa fi rukhsah fi kasbil hajjar, bab membahas tentang keringanan dalam usaha bekam. Nah, ini sekarang dari ulama yang meringankan. Nah, tadi itu ulama yang ketat yang melarang. Nah, sekarang yang meringankan. Qala hadatsana Ali bin Hujr, qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Humayd, qala su'ila Anas an kasbil hajjar. Faqala Anas ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hajamahu Abu Taibah fa amara lahu bi sa'in min ta'am wa kallama ahlahu fa wada'u anhu min kharajihi wa qala inna afdala ma tadawaytum bihi al-hijamah aw inna min amsali dawaikum al-hijamah. Dari Anas, ini dari Anas hadisnya. Humaid berkata, Anas bin Malik ditanya usaha hijamah. Anas berkata Rasulullah SAW pernah berhijamah, dan yang menghijamah beliau itu adalah Abu Taibah, julukannya Abu Taibah. Ini yang kemudian muncul cerita ada sahabat yang minum darahnya Nabi. Orang dibekamkan darah keluar, darah Nabi keluar, dibawa kemana sahabat yang tukang bekamnya? Ada riwayat mengatakan diminum. Jadi dia pergi bawah sembunyi, kiri kanan tidak ada diminum. Tapi sebenarnya hadisnya dhaif, tidak sahih ceritanya. Nah, kenapa ada cerita seperti itu? Ini di asalnya Nabi dulu dibekam dan yang bekam beliau. Yang kedua karena kalau ada bagian dari diri Nabi ada di jasad seseorang yang beriman, itu haram masuk neraka. Haram masuk neraka. Diingin itu, akhirnya diminum darahnya. Riwayat ada yang mengatakan kencing Nabi diminum. Ada riwayat maksudnya di bawah ranjang Nabi itu ada tempat baskom sejenis baskom memang dulu, dimana kalau orang tidur tengah malam kan kadang ingin kencing. Zaman dulu kan jauh tuh, masih tradisional sekali. Tidak usah zaman Nabi ribuan tahun yang lalu,
Tahun 90-an saja orang Indonesia itu dialih ke sawah. Ini rumah yang di dalamnya ada kamar mandi itu baru tahun ya 90-an, 2000-an gitulah di Indonesia. Yang gandeng kamar dengan kamar mandi rumah itu ada. Dulu mah keluar ke ladang kan. Mau kemana? Mau ke sana, kalau mau berak. Malam-malam gimana solusinya kan? Bahaya kalau malam. Ada binatang buas, daratan Arab dulu ada harimau di sana. Sebelum terusan Suez dibuka nyambung dengan Afrika, itu semua binatang aja dulu di Madinah itu. Jadi itu ada kisah Imam Malik dulu. Ketika mengajar di Masjid Nabawi, ada gajah lewat. Semua yang ngaji itu keluar lihat gajah. Imam Malik ditinggalkan sendiri. Ada muridnya namanya Yahya, Imam Yahya yang meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Ditanya oleh Imam Malik, kamu kenapa tak keluar? Saya datang ke sini bukan melihat gajah. Saya mau lihat ketemu sama anda mengaji. Sampai sekarang direkam cerita itu oleh ulama. Keseriusannya ulama dulu menuntut. Itu membuktikan seperti itu daratan Arab dulu, Madinah. Ada singa, ada harimau, ada gajah. Nah solusinya ada baskom di bawah ranjang itu. Kalau ingin kencing di situ. Nah kalau kisah riwayat, Allah alam saya tidak riwayatnya. Itu setelah Nabi meninggal itu hilang tuh baskom. Dan itu ada perkataan ada yang minum kencingnya Nabi SAW. Jangan bayangin kencing manusia biasa ya. Nah, Nabi itu keringatnya harum. Hadis Aisyah, hadis sahih. Keringat Nabi itu harum. Lebih harum dari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sudah ada. Sudah ada dulu. Allah
Kita kembali ke hadisnya, bahwasanya Anas berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah hijamah, dan hijamah beliau namanya Abu Taibah. Kemudian Abu Taibah diberikan 2 sok makanan oleh Nabi SAW. Wakallama ahlahu, dan diperintahkan untuk berbicara kepada keluarganya, untuk beri makan keluarganya. Waqala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling afdal, yang paling utama yang kalian berobat dengannya adalah hijamah. Ini sabda Nabi. Inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Dalam satu riwayat, inna min amthali dawaikum al-hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang paling cocok di antara obat-obat yang ada itu adalah hijamah. Baik. Ini setelah mendengar hadis ini bagaimana, Pak? Masih juga malas hijamah? Ya untuk diri sendiri, nah, tidak usah berdebat dengan dokter, tidak usah berdebat, dengarkan ini, dengarkan hadis Nabi SAW. Yakin, lakukan, Anda sehat, InsyaAllah. Nah, Alhamdulillah, kami sangat percaya dengan ini. Nah, ini beberapa bulan yang lalu saya hijamah. Sebelumnya itu haula wala quwwata illa billah. Semuanya sakit, kepala sakit, gigi sakit, semuanya sakit rasanya. Setelah hijamah sehat sampai sekarang. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya kalau antum sakit seperti itu, antum ke dokter, itu sudah vonisnya banyak itu. Macam banyak kondisinya, bapaknya ada tensi, bapak kolesterol juga, bapak kadar gulanya tinggi juga, Pak. Aduh, pulang-pulang udah pusing. Karena kepikiran sama penyakit. Tidak boleh kalau bilang, Pak harus operasi nih, Pak. Istiqorah 2 hari dah itu. Sebelum Anda ke situ, dijamah dulu. Sakitnya disabarin. Karena ada orang sembuh. Sakit sehari 2 hari, ya ini juga hidup. Kita sehat selama 6 bulan. Sakit 2 hari, sabarin dulu sedikit. Rekam dulu, tunggu reaksinya. Minum zaitun, minum madu, olahraga, tenangin pikiran. Sehat insyaallah. Tapi kadang manusia ini stajilu, tergesa-gesa. Sakit dikit, dokter. Kasih obat penghilang nyeri, iya kan? Iya. Ya emang sih langsung hilang nyerinya. Tapi polisnya itu loh. Jadi banyak obat yang Anda harus minum. Habiskan ya Pak 3 kali sehari. Kalau enggak harus habiskan. Dokter sudah bilang untuk habisin, nanti istri Anda yang kontrol itu. Habiskan enggak Pak? Bagus ya. Hijamah kalau begitu, sakitnya sabar. Ini metode tradisional itu ada prosesnya, lama, sehari 2 hari, baru ada hasilnya. Tidak langsung memang, tapi setelahnya sehat. Biiznillah ta'ala, terizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, tidak semua orang sanggup menahan sakit memang. Tidak semua orang sanggup menahan rasa nyeri, rasa sakit. Tapi yang mesti kita latih diri kita. Sakit yang kita rasakan itu kan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah
berikan kita kesempatan ya untuk berbekam. Nah, kalau antum ragu dengan masalah bekam ini bagaimana upahnya, silahkan antum belajar kalau begitu. Ada orang yang belajar di komunitas ini, jamaah ini, ada yang ahli yang bersedia menjadi membekam teman-teman yang lain secara free, pahala besar. Atau latih istri kita untuk berbekam supaya dia bisa membekam kita. Ini Nabi yang bersabda, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sungguhnya pengobatan yang paling afdal yang kalian gunakan untuk berobat itu adalah hijamah. Berhijamah, bekam. Baik. Hadis ini digunakan sebagai dalil ulama yang mengatakan boleh hukumnya mengambil upah dalam hijamah. Pendalilannya adalah kalau seandainya haram, tidak mungkin Nabi SAW memberikan makanan kepada Abu Tayyib. Kalau begitu bagaimana mengkompromikannya dengan hadis sebelumnya yang jelas mengatakan kasbul hijamah, kasbul hajjam khabith. Ada banyak cara ulama mengkompromikannya. Pertama, mereka mengatakan khabith itu maknanya bukan haram, hanya sekedar makruh saja, menunjukkan bahwasanya dia adalah jenis usaha yang rendah, tapi tidak sampai haram. Ini taujih. Taujih artinya cara mengkompromikan ulama. Kedua, mereka mengatakan hadisnya mansukh. Ini hadis yang mengatakan haram itu mansukh, terhapus hukumnya. Dan ini pendapat datang dari Imam At-Tahawi. Dibantah oleh ulama. An-naskhu la yathbut bil ihtimal. Untuk menghapus suatu ketetapan hukum di hadis tidak bisa dengan kemungkinan. Harus ada nas yang sharih yang mengatakan tidak haram lagi. Contoh misalnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah pernah halal, kemudian dihapus hukumnya. Nah, hadis yang menghapus hukumnya itu ada sahih hadisnya, terang benderang. Itu syaratnya boleh mengatakan nasakh, harus ada dalil jelas untuk mengatakan dia dihapus hukumnya. Maka pendapat yang mengatakan mansukh, cara untuk mengkompromikannya ini tidak diperhitungkan oleh ulama akan melanggar kaidah dengan mengatakan mansukh hadis-hadis yang mengharamkan. Imam Ahmad berpendapat yang tadi, dibedakan antara yang merdeka dengan yang muda. Kalau yang merdeka hukumnya makruh, haram dia konsumsi, hasilnya silahkan gunakan untuk memberi makan ternak atau memberi makan budaknya. Kemudian ada lagi yang mengatakan mengkompromikannya dengan jalan usaha bukan itu haram kalau bentuk dia hijamah itu tidak jelas. Yang dikerjakan oleh tukang hijamah, letak pengobatannya tidak jelas, itu yang haram. Ini lebih kepada dibuatkan berarti. Dia mengatakan dirinya hijamah, tahu tapi tidak ngerti. Itu yang haram. Adapun kalau jelas, perbuatannya jelas, ini alatnya ada, ini jarumnya, ini sekian titik yang akan dilakukan, jelas, ini halal. Di sini maksudnya hadis Abu Taibah tadi, tukang bekamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan makan setelahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis berikutnya jemaah. Ini selesai tentang bekam, tuntas sudah bahasanya di hadis ini. Inilah dia hadis-hadisnya jemaah tentang masalah hukum bekam. Mumpul di ada dalam Sunan Tirmidzi, alhamdulillah sudah kita hadisnya. Maksudnya agar tidak lagi ada perdebatan di belakang. Jelas. Hadisnya sudah jelas, cara mengkompromikannya sudah ada, ulama berbeda pendapat di dalamnya. Nah, yang kesimpulannya adalah untuk di zaman ini, ya biarlah kita ambil pendapat yang mengatakan boleh. Jadi itu mengambil upah berbekam, apalagi dengan cara yang sudah jelas sekali. Dia memiliki modal untuk dia belajar, dia menyiapkan alatnya, dia mengurusi darah kita, membersihkan badan kita, bahkan ditawar dipijit juga. Ya, alhamdulillah, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Maksudnya teman-teman yang berbekam itu jangan malu-malu.
Kadang malu dia bilang upahnya berapa, karena dia khawatir itu haram. Jangan begitu. Patok saja harganya. Saya pelayanan bekamnya ada pijitnya, kemudian titik-titiknya insya Allah sesuai dengan yang telah dipelajari. Alatnya juga bersih, ada tisu, ada ini, ada itu, darahnya dibersihkan, sehingga beres semuanya insya Allah Taala. Harganya misalnya 300.000 baru selesai. Nah, seperti itu. Bab majalah fi karahiyati thamanil kalb wasinau, bahasan tentang makruhnya harga anjing dan sinau. Sinau ini kucing. Nah, ini hadisnya sekarang. Qala hadatsana Ali bin Hujr wa Ali bin Khashram qala anbana Isa bin Yunus an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi was-sinau. Rasulullah SAW mengharamkan, melarang harga dari jual beli anjing dan sinau. Kalau anjing sudah lewat pembahasannya, ini sinau sekarang. Sinau, yakni kucing, maksudnya. Nama lainnya kid atau sinau, kucing. Hadis ini berkata Abu Isa mengatakan, ada haditsun fi isnadihi ibtirab. Hadis ini di sanadnya ada ibtirab. Ibtirab itu ada kegoncangan, tidak stabil, tidak konsisten. Ada ketidakkonsistenan di dalam sanadnya. Wala yasihhu fi thamanis sinau. Tidak sahih hadisnya dalam urusan haramnya harga jual beli kucing. Itu mengatakan tidak sahih ini. Imam Tirmidzi mengatakan sahih. Ini faedah. Imam Tirmidzi menganggap hadis yang melarang harga dari jual beli kucing, hadisnya tidak sahih. Wala yasih fi thamanis sinau. Kalau larangan harga jual beli anjing itu sahih, tapi yang digarisbesarkan di sini adalah as-sinau ini. Wala yasih fi thamanis sinau. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. Letak ketidakkonsistennya itu adalah ada rawi bernama A'mash. Nah, ini alasan Imam At-Tirmidzi dari sisi hadis tentang hadis haramnya harga dari jual beli kucing. Kemudian ulama bukan sepakat, ya kebanyakan ulama mensahihkan hadis ini. Karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Mereka rata-rata mengatakan hadisnya sahih. Dari itu ulama mengambil hadis ini sebagai hujjah. Adapun Imam At-Tirmidzi, ya itu pendapat beliau rahimahullah taala atas hukum untuk hadis ini, beliau mengatakannya tidak sahih. Baik, ini sudah khobar. Kita lanjutkan insyaallah taala di depan ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar.